Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina Kisman dengan NIM 19 2300008. Baiklah, di sini saya akan memaparkan resume saya yang berjudul Pemeliharaan Sumber Daya Manusia, di mana di dalamnya yaitu terdapat keselamatan dan kesehatan kerja, program pelayanan sumber daya manusia, dan hubungan industrial. Baik, pertama-tama yang akan saya bahas yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keselamatan dan kesehatan kerja di sini adalah upaya menjalin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PHK, kebakaran, peleakan, dan pencemaran lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu metode pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja, di mana di sini metodenya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan keorganisasian, di mana yang terdiri dari perencanaan pekerjaan, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan program, menggunakan komisi kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir yaitu mengkoordinasikan investigasi kecelakaan. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, pendekatan teknis, di mana di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu merancang kerja dan peralatan kerja, yang kedua di sini memeriksa peralatan kerja, dan yang terakhir di sini menerapkan prinsip-prinsip ergonomi. Baik, yang ketiga yaitu pendekatan individu, di mana di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, memperkuat sikap dan motivasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua di sini menyediakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk program insentif. Baik, selanjutnya yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disingkat dengan SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efektif, efisien, dan produktif. Baik, selanjutnya yaitu program kerja, di mana kita akan bahas yaitu pengertian program pelayanan, di mana Fixed Benefit atau yang juga biasa disebut dengan istilah program pelayanan karyawan umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan agar para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut tetap betah. Fixed Benefit hadir dalam berbagai macam bentuk yang tentunya diadakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan atau fasilitas demi mencapai kesejahteraan karyawan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat program pelayanan, di mana sini sebagai berikut. Yang pertama, penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. Yang kedua, perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan. Yang ketiga, penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. Yang keempat, perbaikan hubungan masyarakat. Yang kelima, pengurangan pengaruh organisasi buruk, baik yang telah ada maupun yang potensial. Dan yang terakhir yaitu pengurangan campur tangan pemerintah dalam organisasi. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk program pelayanan karyawan untuk melindungi keamanan ekonomi dari karyawan antara lain yaitu yang pertama pensiun, yang kedua asuransi, yang ketiga pemberian kredit. Adapun bentuk-bentuk lainnya yaitu yang pertama pembayaran untuk waktu tidak kerja seperti cuti, sakit, hamil, melahirkan ataupun alasan pribadi dan maupun hari libur. Yang kedua di sini perlindungan terhadap bahaya penyakit, kecelakaan, pengangguran, usia lanjut, jaminan kematian untuk keluarganya. Yang ketiga pembayaran yang dituntut oleh hukum seperti asuransi kesehatan, kecelakaan, THR, jaminan hari tua, pajak 50% ditanggung perusahaan. Yang terakhir ya di sini yaitu pelayanan karyawan, di mana misalnya perumahan, kantin, konseling, beasiswa untuk anak-anaknya, rekreasi, antar jemput dan lain sebagainya.
Baik, selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup hubungan industrial. Pertama yaitu pengertian hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hubungan industrial terbagi menjadi 4, antara lain yang pertama ruang lingkup cangkupan, yang kedua ruang lingkup fungsi, yang ketiga ruang lingkup masalah, dan yang terakhir yaitu ruang lingkup peraturan. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.